Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kita lanjutkan untuk sesi yang ke 4 ya, kalau nggak salah nih. Maka kita sudah sampai rumusan jarak ya. Sudah sampai rumusan jarak untuk sesi sebelumnya tadi ya. Nah, yaitu sudah diaplikasikan ya, bentuknya juga sudah mirip, yaitu asalnya dari GLWB rumusannya S sama V kali T ya. Kemudian sekali lagi S adalah melambangkan jarak ya secara umum. Nah, sedangkan X juga melambangkan jarak ya dalam urusan sumbu X gitu ya, karena sumbunya sumbu X maka urusan jarak dengan X. Nah, sehingga kita ganti S dengan X ya. Nah, disebut rumus jarak. Kemudian tentu saja mirip bentuknya ya, S sama dengan V kali T, maka X sama dengan V0X kali T ya. Nah, karena V0X adalah V0 cos alpha ya. Nah, jadi kita harus melihat juga dari di mana ya sumbu X-nya gitu ya. Di mana sumbu, maksudnya alpanya ini ya, alpha, sudut alpanya di mana ya. Ya, biasanya karena sudut itu ya kalau namanya bisa alfa bisa beta ya, di apa istilahnya ya, dibuat dari sumbu X ya, sumbu mendatar, maka komponen X harus cos ya. Nah, sebaliknya nanti komponen Y akan sinus gitu kan. Nah, materi itu sudah kita bahas dalam dalam materi vektor ya, materi tambahan tentang vektor. Nah, kita lanjut untuk komponen Y-nya ya, komponen vertikal, yaitu GLBB. Rumus GLBB yang pertama ya, rumus GLBB yang pertama itu VT sama dengan V0 plus AT. Nah, disebut rumus 1 atau rumus kecepatan. Maka ya tentu saja dengan bentuk yang sama, VT menjadi Vx ya, Vx V0 ya, V0 nya jadi V0 Y ya, dikurang GT ya. Nah, kalau dalam GLBB kan dalam GLBB betul ya, plus aja gitu ya rumus umumnya. Kalau di sini karena sudah diaplikasikan ya, gerakannya ke atas seperti min itu ya, sehingga kalau sudah dimasukkan dengan konsep trigonometri berarti Vx sama V0 sin alpha ya dikurang GT. Lanjut rumus yang kedua ya, itu harus hafal ya, S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat ya. Nah, mohon maaf ini harusnya tidak ada ya, S diganti dengan, harusnya dengan jangan dengan H, dengan Y ya, karena S itu ada sekali lagi adalah besaran jarak untuk secara umum ya, sedangkan Y adalah besaran jarak atau simbol jarak untuk arah vertikal. Jadi mohon maaf ini kita ganti dengan Y ya, belum direvisi ya. Kita lanjut, sehingga ya rumus jarak ini akan menjadi ya Y ya, S nya ganti dengan Y ya, Y sama dengan V0 Y kali T dikurang setengah GT kuadrat ya. Karena sudut alfanya dari sumbu X, maka Y adalah komponen Y pasti sinus ya. Y sama dengan V0 sinus alfa kali T dikurang setengah GT kuadrat ya. Selanjutnya untuk rumus yang ketiga ya, rumus kuadrat ya, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S ya. Nah, maka rumus kecepatan kedua ini akan berubah menjadi VT kuadrat menjadi V kuadrat ya, sama dengan V0 Y kuadrat dikurang setengah dikurang 2GY ya. Nah, kalau sudah dimasukkan dengan rumusan sin cosnya ya, maka V kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dikurang 2GY ya. Demikianlah aplikasi perumusan ya GLBB atas gerak parabola dari GLBB dan GLB. Nah, kita lanjut ya.
Rangkumannya ya, rangkumannya silahkan dibaca sendiri ya. Nah, GLB pada sumbu X, GLBB pada sumbu Y, ya rumusannya sudah setelah dirubah gitu kan. Nah, jadi langsung aja ya, yang sumbu X jarak dengan X, yang sumbu Y jarak dengan Y ya, kemudian kecepatan jadi VY. Nah, itu kan. Nah, itu untuk diingat saja ya. Nah, kalau sedang mempelajari boleh di skip ya videonya ya, di pause ya. Kita lanjut ya. Nah, contoh soal ya. Misalkan sebuah bola dilempar dengan kecepatan awal 25 meter per sekon dari tanah dan sudut elevasinya 37 derajat ya, dimana sinus 37 ini ya, untuk mempermudah ya, sama dengan 0,6 ya, atau 3/5 ya. Nah, percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A, kecepatan bola pada saat 1 sekon pertama, dan B nya posisi ya bola pada 2 sekon pertama. Nah, untuk menjawab ini ya, biasakan kita telaah dulu ya, setelah itu tulis diketahui ya. Nah, V0-nya 25, alfa 37, G 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, sekarang kita perhatikan aturan Pythagoras untuk kecepatan awal ya, berikut sudutnya kan. Nah, berikut aturannya lah ya, kita sudah pada tahu dari matematik ya. Nah, berarti kecepatan awal ini ya adalah yang miringnya, yang resultanya ya, komponen horizontal yang horizontalnya, komponen vertikal yang vertikalnya. Ini pasti sesuai dengan aturan Pythagoras ya. Karena kenapa? Ya karena penguraiannya pada sumbu yang saling tegak lurus. Jadi nantinya akan terbentuk segitiga Pythagoras ya. Kalau sisi miringnya 25 ya. Nah, maka biasanya sisi vertikalnya adalah 15 ya, dan ininya horizontalnya 20. Kenapa? Nah, dengan aturan ini ya, perbandingannya kan untuk 37 ya, harus tahu bahwa nah aturannya adalah 4 ya, 3, 5 gitu kan. Nah, jadi kalau 37 itu ya, Y-nya 3, X-nya 4, dan itunya 5. Kenapa ini seolah-olah terbalik ya? Ini kesalahan itu saja ya, kesalahan dalam penggambaran ya. Nah, kesalahan dan penggambaran saja, karena sudut 37 itu kecil ya, sudut 37 itu paling ke sini ya. Nah, kecil itu, jadi komponennya X-nya pasti lebih panjang. Nah, ini mohon maaf ya, kesalahan dalam membuat gambar saja. Kita lanjutkan ya. Nah, kecepatan pada 1 sekon itu ya harus tahu ya, berarti V kan, VT itu ya, VT itu komponennya VY dan VX gitu. Jadi nah, kita tahu VX itu tidak pernah berubah sama dengan V0X ya. Nah, V0X dianggap kecepatan awalnya pada arah sumbu X, dan VX dianggap kecepatan sesaatnya gitu, atau kecepatan akhir ya. Nah, karena tidak pernah berubah, jadi Vx sama dengan V0x ya, sama dengan tetap 20 ya, meter per sekon. Nah, sedangkan Vy itu GLBB ya, jenisnya gerak berubah itu kan. Jadi menggunakan rumus V0y dikurang GT tadi, rumus yang pertama ya, rumus kecepatan ya, sama dengan 15 ya, dengan mengingat tadi dari Pythagoras, segitiga Pythagoras itu ya. Jadi 15 dikurang V0y nya 15 ya, itu kalau diuraikan V0 sin alfa ya, sin 37 kali 25 ya pasti 15 ya, dikurang 10 kali T nya 1 sekon ya, berarti 15 kurang 10 sama dengan 5 meter per sekon ya. Nah, kemudian itu VY nya, maka kecepatan akhirnya VT tentu saja menggunakan dalil Pythagoras, akar dari VE kuadrat ditambah VY kuadrat itu, VE kuadrat tambah V kuadrat di akar ya.